Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan program TV CNN Indonesia. Good morning. Di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan prediksi manajemen. Latar belakang. Masyarakat pasti membutuhkan sumber informasi yang terpercaya, sama seperti CNN Indonesia yang memiliki tujuan untuk tidak sekedar menggunakan semata kata-kata untuk menyampaikan berita. Grafis, foto, dan video adalah juga merupakan alat atau senjata yang digunakan CNN Indonesia dalam memberikan informasi faktual kepada masyarakat. Semua bisa saling berdiri sendiri, bercerita sekaligus saling melengkapi sebagai sebuah kesatuan. Prediksi manajemen. Format acara yaitu berita atau news program. Durasinya selama 1 jam, sudah termasuk iklan. Waktu siaran dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Untuk hari tayangnya dari hari Senin sampai Sabtu di CNN Good Morning. Untuk lokasinya di Indoor Studio Trans TV. Sinopsis acara. Program acara CNN Indonesia ini pada dasarnya dibentuk untuk menjawab permintaan masyarakat tentang eksistensi media berita yang dapat memberikan informasi dengan pengemasan yang modern. CNN yang asal mulanya dari negara Amerika Serikat ini sudah teruji kelayakannya dalam menyiarkan acara berita, di mana informasi dikemas tidak hanya berupa teks, tetapi dihadirkan juga berupa grafis, foto, dan video, yang akan lebih menarik untuk dilihat oleh masyarakat luas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Untuk prediksi budgeting program, diperkirakan membutuhkan biaya sebagai berikut. Untuk kameramen dibutuhkan 600.000 per hari, presenter 200.000 per hari, editor 705.000 per hari, produser 375.000 per hari, untuk dubber 100.000 per hari, logistik studio 2 juta per hari, konsumsi 150.000 per hari. Oke, selanjutnya. Segmentasi program. Tayang setiap hari pukul 7:30 sampai dengan 8:30 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi terbaru dari program berita yang juga ditayangkan di Trans TV. Dilengkapi dengan siaran langsung dari berbagai tempat di Indonesia dan dialog komprehensif mengenai fenomena yang tengah jadi pembicaraan. Segmentasi pendidikan. Jika dilihat dari kaidah bahasa jurnalistik TV, pembawa acara menggunakan bahasa singkat, padat, sederhana, lugas, dan menarik yang sesuai dengan tingkat wawasan dan intelektual para penontonnya. Selanjutnya akan dibacakan dengan anggota saya. Baik, selanjutnya segmentasi audiens. Segmentasi audiens ini pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur audiens. Sedangkan targeting atau target audiens sendiri adalah persoalan bagaimana memilih atau menjangkau audiens sasaran. Berdasarkan usia target audiens dimulai dari 0 sampai 14 tahun, 15 sampai 20 tahun, 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun, dan 40 tahun ke atas. Dalam program TV, biasanya menggunakan segmentasi usia ini untuk menjangkau audiens yang diinginkan, sehingga kita mengetahui program apa yang cocok untuk audiens anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Setelah ujian sasaran dipilih, maka proses selanjutnya adalah melakukan positive owning, yaitu suatu strategi untuk masuk ke dalam otak audiens. Istilah audiens berlaku universal dan secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dan bisa dilihat dari audiens yang berpartisipasi dalam segmen ini, bahwa segmentasi audiensnya adalah para orang tua, remaja, dan pakar politik, dikarenakan CNN Good Morning Indonesia ditayangkan pada pukul 7.30 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat mengenai banyaknya pembahasan persoalan politik dan kondisi Indonesia saat ini.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Kelebihan CNN Indonesia.com sendiri terbentuk dari kerjasama yang dilakukan oleh Transmedia dan Turner Internasional. Oleh karena itu, CNN Indonesia.com berdiri di bawah naungan Transcorp. Sejak diluncurkan pada tahun 2014, CNN Indonesia.com sendiri telah menarik banyak perhatian masyarakat. Bahkan, diprediksi pada tahun 2016, situs berita ini akan mendapatkan 100 juta pengakses dari masyarakat Indonesia. 42 situs berita satu ini tidak hanya dikenal dan diminati masyarakat karena nama besarnya, tetapi juga karena menyajikan berbagai berita yang lebih inovatif. CNN Indonesia.com sendiri menyajikan konten-konten lokal maupun internasional dengan berfokus pada berita umum maupun internasional dan dengan bisnis, olahraga, hiburan, dan teknologi. Dengan berbagai kelebihan yang dipunyai, maka dengan cepat CNN Indonesia.com mendapatkan tempat di hati para audiens Indonesia. Lalu, untuk kelebihan program CNN Good Morning adalah info yang disiarkan masih hangat, dan kita jadi lebih mengetahui apa saja yang terjadi saat pagi. Berikutnya akan dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, CNN hanya menyediakan software dan garis besar siaran yang ditayangkan. Kedua, tidak menghadirkan corak pemberitaan yang membedakannya dengan perusahaan media lokal. Ketiga, menjadikan berita berkonteks konflik sebagai modus utama pemberitaan isu marginalitas. Keempat, lebih dari setengah berita isu marginalitas di cnnindonesia.com berkonteks konflik, sejumlahnya 51,2%. Kelima, dari 172 sampel berita cnnindonesia.com yang diteliti sebanyak 4,7%, diantaranya tidak memiliki sumber. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Boleh di next ya. Selanjutnya, analisis peluang dan tantangan dalam program. Nah, dengan lahirnya berbagai platform digital, tentunya ini menjadi rivalitas. Keberadaan media online relatif mudah diakses kapanpun dan dimanapun selagi ada sinyal internet. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan bagaimana televisi berinovasi agar tetap bertahan di era digital. Di antaranya memanfaatkan berbagai platform seperti menyediakan layanan live streaming, dan menonton televisi live streaming ini menjadi sebuah pilihan sebagian masyarakat melalui gadget. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tantangan dalam program berita. Tantangan berikutnya yaitu aktualitas kehadiran media sosial dalam platform digital. Setiap orang memiliki kesempatan mendapatkan informasi yang cepat maupun menyebarkan informasi dengan cepat, kendati demikian informasi yang beredar tentang hoax. Dan sampai akhir ini dipercaya untuk menguji sebuah berita atau informasi di medsos yang dimana di dalamnya terdapat hoax atau bukan. Televisi atau media mainstream juga masih menjadi rujukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Farel. Silakan. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih sudah ingin menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.